Kenakan rompi orange, 3 hakim yang vonis bebas Ronald Tanur di Surabaya, Jawa Timur kini menjadi tersangka dan ditahan. Pakai baju ala militer, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih ikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Prisa Sumodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari sebuah toko sembako di dekat halte Transjakarta Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis petang. Nampak kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi di udara. Bahkan terdengar suara letupan sedang hingga besar yang diduga berasal dari tabung gas. 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personil dikerahkan di lokasi untuk memadamkan api. Sementara itu arus lalu lintas baik arah Ragunan maupun Kuningan, Jakarta Selatan terpantau tersendat akibat banyaknya warga yang menonton. Ya, kebakaran juga terjadi pada sebuah bus pariwisata yang membawa puluhan anak TK terbakar di ruas tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Penyebab terbakarnya bus hingga kini masih diselidiki. Api berkobar hebat dari bus pariwisata yang tengah melintas di ruas tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu Jatinegara, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian bus yang tengah mengangkut penumpang ini ludes terbakar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini proses pemadamannya belum jalan apa gimana, Pak? Sudah, kita sudah koordinasi dengan Sudin Damkar, sudah menuju ke lokasi. Korbannya belum ketahuan ya, Pak? Ada korban? Belum ketahuan. Penyebabnya? Penyebabnya kita belum tahu juga, nanti masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi menggunakan bus lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil yang terparkir dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibatnya 1 mobil hangus dan membuat warga sekitar panik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi teror pelemparan bom molotov ke dalam mobil milik warga yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban yang melihat kondisi mobilnya terbakar langsung berteriak histeris. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara usai melakukan aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari keterangan korban, diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kali dialami korban. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, serta rekaman kamera pengawas guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah diperiksa 7 jam oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, 3 hakim kasus Ronald Tanur keluar mengenakan rompi tahanan. Ketiganya ditahan di rumah tahanan Kejati, Jawa Timur.
Resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi. 3 hakim yakni Erintu Hadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindrio keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan mengenakan rompi tahanan. Ketiga hakim tersebut resmi ditahan setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung selama 7 jam. Ketiganya ditempatkan di tahanan isolasi selama 14 hari, mengantisipasi jika ada yang sakit dan agar tidak menular ke tahanan lain. Kejati Jatim memastikan belum ada petunjuk jika 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini diberangkatkan ke Jakarta. Di tempat kami, karena kami memiliki fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Jadi masih ada space untuk bisa tambah 3 orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke selnya masing-masing harus dilakukan sterilisasi. Jadi isolasi selama 14 hari. Karena kan kemungkinan ada penyakit atau bisa menimbulkan kepada yang lain berdampak. Dan petunjuknya sampai sekarang masih ditempatkan di tempat kami di sini. Sementara itu, pada kasus ini, Kejaksaan menyita barang bukti uang miliaran rupiah dari 3 hakim yakni Erintu Hadamanik, Mangapul, serta Heru Hanindrio. Dan seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara dari Gregorius Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, Ronald Tanur jadi buruan Jamdipsus Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan aliran dana kepada 3 hakim dan pengacara Lisa Rahmat. Ronald Tanur tidak berada di kediamannya di Jakarta maupun kediaman orang tuanya Surabaya saat penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik menemukan aliran dana sekitar 20 miliar rupiah kepada keempat tersangka dalam bentuk uang rupiah dan valuta asing. Untuk saat ini kami melihat ada aliran uang, ya, ada kesepakatan. Cuman perjanjian lebih jauh seperti apa ini sedang kami dalami. Ini sebagai tambahan, tadi malam kami lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur di Surabaya. Ya, tim sedang bergerak, tim sedang berjalan untuk mengungkap kasusnya ini seperti apa yang sebenarnya. Ronald Tanur termasuk salah satu yang akan kami mintai keterangan. Namun demikian tadi malam waktu penggeledahan yang bersangkutan tidak ada di rumah. Sehingga kami carilah dia ya untuk tetap kita mintai keterangan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus Ronald Tanur. Vonis bebas dibatalkan dan memutuskan Ronald Tanur dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Namun Mahkamah Agung juga meminta tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan terhadap 3 hakim kasus Ronald Tanur. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Pakai baju ala militer, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih ikut pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir pembekalan hari kedua dan selama acara mereka menggunakan pakaian ala militer. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak pagi hari. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tidak lupa para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, para menteri mendengarkan pengarahan Presiden dan sore nanti mereka akan adakan upacara parade, senja, dan penurunan Sang Merah Putih.
Anggota Kabinet Merah Putih mulai menjalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan terlihat para menteri dan wakil menteri memakai seragam loreng lengkap dengan menteri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tampak membagikan postingannya mengenakan seragam loreng di hari kedua kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam postingan videonya, Bima Arya tampak kompak bersama menteri lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa, hingga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bima Arya, agenda hari kedua diawali dengan olahraga, lanjut baris berbaris dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang rekan Hilmi, apa saja aktivitas para menteri hari ini di sana? Ya, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Memang acara retret atau pembekalan untuk anggota Kabinet Merah Putih ini telah dilaksanakan sejak subuh tadi pagi. Dan jika kami melihat update informasi begitu yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi tadi mengatakan sekitar pukul 4 pagi ini seluruh menteri, wakil menteri, kemudian kepala lembaga dan juga kepala badan ini dibangunkan begitu secara bersama-sama. Kemudian mereka langsung melakukan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan senam pagi di lapangan Sapta Marga. Dan pada pukul 8 memang direncanakan akan dilakukan pengarahan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan saat ini kami masih menunggu update informasi yang akan disampaikan oleh PCO Hasan Nasbi terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya kepada para pembantunya, yakni menteri, kepala badan dan juga kepala lembaga setingkat menteri ini. Dan untuk agenda terdekat pada hari ini adalah setelah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kemudian makan siang, nantinya para anggota kabinet ini akan langsung mengikuti agenda pembahasan materi. Nah, di agenda pembahasan materi ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas bersama-sama, di mana diantaranya adalah mengenai topik pencegahan korupsi, kemudian perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan juga pelaksanaan birokrasi. Kemudian nantinya acara akan terus berlangsung hingga malam hari, di mana nanti sore hari akan ada upacara parade senja dan ditutup pada pukul 19 akan dilaksanakan makan malam bersama. Dan memang untuk hari ini merupakan hari pertama dilakukannya pembekalan atau retret kepada anggota Kabinet Merah Putih yang diikuti oleh seluruh menteri, wakil menteri, kemudian kepala badan dan juga kepala lembaga setingkat menteri yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Acara ini akan terus berlangsung hingga minggu mendatang dan tentunya ini menjadi ajang bagi Prabowo Subianto untuk merekatkan para pembantunya ini untuk nantinya bersama-sama bekerja bersama selama 5 tahun ke depan dalam periode 2024-2029. Kami nanti akan menyampaikan update informasi yang nantinya akan disampaikan atau dikabarkan begitu oleh PCO Hasan Nasbi terkait agenda pada hari ini. Prisa. Baik. Itu dia penyampaian dari rekan kami yang melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini kita akan melihat terkait dengan WA Sosmed hari ini pemirsa terkait dengan pembekalan yang sudah kita saksikan bersama tadi. Dan kita ke informasi lainnya, itu Presiden Prabowo yang menambah pembekalan bagi seluruh anggota kabinetnya. Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Inilah lokasi pembekalan tambahan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menambah pembekalan ini demi meningkatkan koordinasi dan membawa manfaat banyak bagi kinerja pemerintahan Indonesia ke depan. Lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang menumpang pesawat C
130 Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, di mana pesawat lepas landas sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan alat militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung 3 hari ke depan. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih personil, 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang.
Menjalani pembekalan di Akademi Militer jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130 Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid tak lepas dari tasbih di tangannya sambil bersikir selama perjalanan di udara. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Tapi mantap. Ini berkat perjuangan Ibu Mutia Habib, Ketua Komisi 1 bersama Pak Menhan dan segenap Presiden Indonesia. Bravo Pak Prabowo. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kian rajin belusukan dan menyapa warga menjelang pemungutan suara di Pilkada Jakarta. Kali ini Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Belusukan Ridwan Kamil untuk menerima curhatan dari para pedagang mengenai fasilitas Pasar Kebayoran Lama yang kurang memadai. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah curhatan warga terkait anak hingga cucunya yang kesulitan untuk punya hunian. RK pun menawarkan solusi dengan membuat hunian partikel di atas pasar. Bagus banget Pak Emi. Kesananya naik apa? Jakarta ini kota dagang ya. Setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial tuh mereka merasa generasi mereka tuh sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman di atasnya dibangun hunian-hunian. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi, Palang Pintu. Tiba di Jalan Kebon Kacang 26, Pramono dan Sidol disambut meriah warga. Kesenian Betawi Palang Pintu menambah semarak kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Sidol juga diarak anak-anak muda Kebon Kacang dengan nyanyian Persija Jakarta Kota Gue. Dalam orasinya, Sidol berjanji menggelar bursa lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sidol juga memaparkan program unggulan seperti membangun balai rakyat dan kenaikan insentif RT dan juga RW. Karena masyarakat Jakarta ya, bukan hanya karena Mas Ran dan saya. Karena apa? Kita turun setiap hari seperti sekarang di Tanah Abang. Ini kan aspirasi masyarakat itu terlihat dari angka. Nah artinya ini yang membuat kita semangat. Ya mudah-mudahan menjelang hari masa tenang kita udah bisa masuk. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya.
kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pesaing nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%, dan paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kun Wardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyapa langsung masyarakat Jakarta menjadi salah satu strategi kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, RK melalui partai pengusung ingin lebih dekat dan mengetahui berbagai persoalan yang dialami warga. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melalui partai pengusung menggelar pengobatan gratis di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Bakti sosial yang menyasar langsung para warga ini merupakan cerminan program pasangan Ridho yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Jakarta. Bagus, jadi membantu masyarakat yang tadinya tidak sempat gitu, walaupun kita di sini ada BPJS atau apa, tidak sempat ke puskes apa kemana gitu, ke tempat kesehatan. Dengan adanya begini kan warga bisa datang terbantu. Itu nanti dengan adanya program Bang Ridho tentang kesejahteraan, lebih ke pemerataan ya, pemerataan dalam melayani seluruh masyarakatnya di wilayah DKI Jakarta. Menurut saya ini tidak hanya berhenti di program kampanye saja. Pengobatan gratis tidak hanya dilakukan di Jakarta Barat. Partai pengusung Cagup-Cawagup Ridwan Kamil Suswono juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Tim kampanye Ridho sendiri menyediakan sedikitnya 200 kuota bagi warga yang ingin memeriksakan kesehatannya. Bagus sih Pak, membantu orang yang nggak punya ada gitu. Bisa berobat. Yang tadinya nggak berobat jadi berobat. Kita ada pengobatan gratis, pengecekan gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Setelah memberikan vitamin kepada warga. Alhamdulillah hari ini ada 200 warga nih, 200 lebih nih yang sudah menerima manfaat dari program dan kampanye Pak Ridwan Kamil. Seluruh partai pengusung akan terus bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh rekan kami Anisha Dasuki. Selamat siang Anissa. Selamat siang Prisa. Cantik sekali siang hari ini. Harus tetap segar dan ceria. Betul sekali. Nah, ada informasi apa nih yang akan disampaikan? Nah, ada informasi Prisa viral di media sosial, seorang ibu-ibu di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan aniaya seorang pelajar SMP. Kami akan kembali usai jeda, tetap di iNews ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, 2 pemuda terekam CCTV saat mencuri motor di rumah kos kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai penghuni kos. Kamera CCTV merekam kedatangan 2 pencuri motor di rumah kos Jalan Semeru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura sebagai penghuni kos, lalu masuk ke parkiran menggunakan motor. Tak butuh waktu lama, hanya menggunakan kunci letter T, pelaku membobol dan membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian lalu lalang warga. Ada anak kecil masuk, aku tutup akhirnya yang bonceng langsung buka pintu. Langsung buka pintu, mereka masuk ke motornya. Langsung kemari, akhir kemari di sini, yang boncengin itu langsung ke depan situ, yang boncengnya langsung membuka motor saya di sini. Usai kejadian, korban segera melapor ke kepolisian dengan menyertakan barang bukti berupa rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang raja copet spesialis angkutan kota diciduk tim kelewang saat Reskrim Polresta Padang di dalam angkot. Pelaku sudah beraksi di 30 lokasi di wilayah hukum Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas kepolisian dari tim kelewang Satreskrim Polresta Padang menangkap copet di angkot jurusan Pasaraya Kuranji, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang selama ini dikenal sebagai Raja Copet Kota Padang akhirnya tak berkutik saat ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati sebuah jimat dan uang palsu pecahan Rp100.000 yang disimpan di dalam dompetnya. Petugas juga mengamankan sebuah tas dan map plastik yang biasa digunakan pelaku untuk menutupi tangannya saat beraksi mencopet di angkot. Pelaku mengaku telah beraksi di 30 lokasi di wilayah Kota Padang di dalam angkot. Dengan modus mengganjal atau menutupi tangannya dengan map yang dibungkus plastik. Jadi seolah-olah itu sekitar 30 cm atau 40 cm tertutup untuk si pelaku bisa tangannya merajalela di bawah map tersebut dan mengambil uang ataupun handphone serta barang berharga lainnya daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara.
Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum Supriyani mengajukan keberatan karena kliennya dianggap tidak melakukan penganiayaan. Sidang perdana berisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Supriyani didakwa kasus penganiayaan terhadap anak muridnya yang terjadi April lalu. Atas dakwaan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya keberatan hingga mengajukan eksepsi untuk sidang berikutnya. Menurut kuasa hukum, kliennya tidak bersalah dan dinilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang selama ini berjalan. Sidang berikutnya diagendakan pada Senin 28 Oktober 2024. Semua yang dibacakan tadi itu bagaimana, Bu? Itu janggal? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ibu sedih tidak, Bu, mendengar dakwaan yang tidak sesuai dengan... Sedih. Tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum pada prinsipnya klien kami itu tidak ada perbuatan yang dilakukan itu. Jadi banyak kesalahan, kejanggalan yang di dalam dakwaan itu. Jadi kami hari ini mengajukan eksepsi, ya, keberatan. Nanti kami ajukan pada hari Senin. Contoh kejanggalan tadi yang dimaksud apa itu misalnya? Ya, kejanggalan itu yang salah satunya itu adalah bahwa terdakwa ini. Sementara itu, orang tua korban yang juga anggota Polsek Baito membantah meminta uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan. Sementara kepala desa mengakui penyerahan uang merupakan inisiatifnya untuk menghentikan proses hukum kedua warganya. Menurut orang tua korban, uang itu diserahkan oleh kepala desa dan kepala sekolah saat melakukan mediasi sebelum proses hukum dimulai. Kasus ini makin mencuat saat beredar informasi adanya permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Supriyani agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Sementara Supriyani membantah melakukan penganiayaan. Pak, Bu, kasih kesempatan. Dikeluarkan oleh suami pelaku, saya tidak tahu apa isinya, dan itu dikeluarkan pada saat pelaku dan suaminya beserta kepala desa Wonaraya itu datang ke rumah kami. Dia keluarkan dan saya sampaikan, apa ini Ram? Kenapa kamu seperti begini? Inisiatif dari kami. Intinya, kami itu siapa-siapa? Saya begitu selaku pemerintah karena melihat warga saya itu ibalah dengan artinya keluhan bahwa beliau itu bagaimana Pak, saya sementara begini, cobalah berupaya. Jadi saya selaku pemerintah menyampaikan itu, dan itu hasilnya saya sampaikan kepada pihak Ibu Supriyani, bagaimana ini dengan opsi ini kira-kira bagaimana. Itu dia terdiam. Pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata bawa untung buat pengusaha catering. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di News Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Siang. Pemirsa, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadiri pembekalan hari kedua. Selama acara mereka menggunakan pakaian ala militer. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak pagi hari layaknya militer. Acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tidak lupa para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, para menteri mendengarkan pengarahan Presiden. Dan sore nanti mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan Sang Merah Putih. Terima kasih atas semangatnya, seluruhnya tepuk tangan. Anggota Kabinet Merah Putih mulai jalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan wakil menteri memakai seragam ala militer. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membagikan postingan dirinya mengenakan seragam loreng di hari kedua kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam postingan videonya, Bima Arya tampak kompak bersama menteri lainnya. Seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, hingga
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Bima Arya, agenda hari kedua diawali dengan olahraga, lanjut baris berbaris, dan mendengarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, para Menteri Kabinet Merah Putih jalani serangkaian kegiatan di acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah latihan baris berbaris. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kegiatan yang dilakukan para menteri di Akademi Militer bukan latihan kemiliteran, melainkan untuk samakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah. Prabowo menambahkan pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Pengarahan rencananya akan berlangsung 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil, 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi, semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan. Ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang
di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Penutupan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan hingga 3 kali lipat selama pembekalan Kabinet. Beginilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyu, dan karyawan sibuk mempersiapkan pesanan 1000 snack hingga makanan kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelumnya hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo ke Menteri di Akmil. Ya kita sampai full, kita nolak-nolak. Jadi dari provinsi. Itu provinsi itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah itu kan untuk pengamanan, untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1000 dos, hari ini 500, besok 500 itu sampai minggu. Saat kunjungan Presiden ini pesanan mencapai ribuan kotak per hari. Atas lonjakan pesanan ini pihaknya sempat kewalahan untuk mengantisipasi, dirinya pun menambah karyawan guna mempercepat pesanan. Pemirsa, tumpahan minyak goreng dari mobil kontainer yang terguling menjadi rebutan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Truk kontainer bermuatan 20 ton minyak goreng menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tumpahan minyak goreng dari mobil kontainer yang terguling menjadi rebutan warga.
Puluhan warga berebut tumpahan minyak goreng dari sebuah truk pengangkut minyak yang terguling di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menggunakan wadah dan jerigen untuk mengambil tumpahan minyak tersebut. Banyaknya warga yang datang dan masih adanya bangkai kendaraan di lokasi menyebabkan kemacetan. Kecelakaan truk berawal saat sopir diduga hilang kendali saat ingin menyalip sebuah mobil yang berada di depannya. Namun truk kontainer memuat 20 ton lebih minyak goreng menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di halaman kampus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk juga selamat tanpa terluka. Kendaraan yang di depannya sehingga oleng, hilang konsentrasi, hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNM itu. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad, A-News melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah mobil yang terparkir dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Akibatnya satu mobil hangus dan warga sekitar panik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi teror pelemparan bom molotov ke dalam mobil milik warga yang dilakukan oleh pengendara motor di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban yang melihat kondisi mobilnya terbakar langsung berteriak histeris. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara usai melakukan aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari keterangan korban, diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kali dialami korban. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, serta rekaman kamera pengawas guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan.